Baik anak-anakku sekalian, pada video kali ini kita akan mempelajari. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang padewasan atau sering disebut dengan wariga. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa kepada Sang Hyang Aji Saraswati. Om Saraswati Namastubhyam Warada Kamarupini Sindarambam Karisyami Sidi Bawantu Masada. Baik, doa tadi semoga kita diberikan inspirasi oleh Ida Sang Hyang Widiwasa, dalam hal ini Sang Hyang Aji Saraswati. Baik, tujuan pembelajaran kali ini yaitu mengetahui pengertian padewasan atau sering disebut dengan wariga. Yang kedua, sejarah sistem tarik yang ada dalam sistem kalender. Yang ketiga, mengetahui keberadaan kalender Bali. Yang keempat, menentukan padewasan. Baiklah, coba kalian perhatikan hari-hari suci dalam gambar berikut. Ya, dari gambar-gambar berikut, hari-hari tersebut ada yang berdasarkan atas wewaran, seperti Kajang Klion, Anggara Kase, Buddha Wage atau Buddha Cemeng. Yang kedua, berdasarkan wuku, yaitu Galungan, Kuningan, Tumpak wariga, tumpak landap, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dari gambar tersebut ada hari raya yang berdasarkan sasih, yaitu seperti hari raya Purnama, Tilem, Siwolatri, dan hari raya Nyepi. Bagaimana kemunculan hari-hari tersebut? Aturan-aturan hari suci tersebut diberlakukan berdasarkan aturan-aturan tertentu yang diberlakukan oleh wariga itu sendiri. Wariga dalam keseharian, dalam kehidupan bermasyarakat, kata wariga ini sering disebut dengan ale ayuning dewasa atau sering disebut dengan baik buruknya hari. Menentukan hari-hari tertentu apakah termasuk hari baik atau yang disebut dengan ayuning, dan hari buruk apakah hari-hari tersebut termasuk hari buruk. Dari manakah asal muasal dari wariga tersebut? Baik, wariga berasal dari kitab suci, yaitu Weda. Seperti kita ketahui bersama bahwa kitab suci Weda dibedakan menjadi dua, yaitu kitab Sruti dan kitab Smrti. Ilmu Jyotisa berasal dari kitab suci Weda, merupakan bagian dari Weda Smrti dari kitab Wedangga, yaitu kitab Jyotisa atau sering disebut dengan ilmu perbintangan. Ilmu Jyotisa diterima oleh salah satu saptarsi yang bernama Bagawan Atri dan diwariskan dengan muridnya, yaitu adalah Bagawan Garga, yang melahirkan pengetahuan wariga yang kita gunakan dalam kalender Bali.
Pengertian wariga. Kata wariga dilihat dari berbagai macam kitab, salah satunya adalah Lontar Sundari Bungkah. Dari lontar ini mengatakan bahwa wariga ingaran warah ring rage. Warah artinya petunjuk dan rage artinya kita. Jadi wariga adalah yang memberikan petunjuk baik buruknya hari dan waktu dalam rangka melaksanakan suatu pekerjaan ataupun yadnya. Yang kedua, dilihat dari lontar wariga gemet, menyatakan we artinya terang, ri artinya puncak, dan ge artinya wadah. Jadi wariga artinya wadah atau mencapai puncak yang terang. Maksudnya wariga memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita untuk mencapai puncak kebahagiaan atau kedamaian itu sendiri. Dari pengertian kedua lontar ini, jadi fokus pembelajaran wariga ini adalah untuk menentukan baik buruknya hari-hari tertentu, baik dalam melaksanakan suatu kegiatan ataupun melakukan suatu yadnya. Bagaimana keberadaan wariga di Bali dan bagaimana keberadaan warga ini bisa ada di dalam kalender kita? Keberadaan kalender Bali itu diadaptasi dari dua kalender, yaitu kalender Saka India dan kalender Jawa menjadi tahun Paukon. Bagaimana strukturnya? Dalam kalender India diadaptasi ada dua kalender, yaitu kalender Surya Pranawa dan Chandra Pranawa, di mana dari dua kalender ini menghasilkan perhitungan sasih penanggal Panglong, dan di mana produknya menghasilkan hari suci, yaitu hari suci Purnama, Tilem, Siwalatri, dan Nyepi. Kemudian ada kalender Jawa yang menentukan tahun Pawukon, di mana tahun Pawukon ini menghasilkan perhitungan wuku, wewaran, dauh, dan menghasilkan hari suci seperti Galungan, Kuningan, Pagar Wesi, dan Saraswati. Dari kedua kalender ini menghasilkan kalender Padewasan, di mana kalender Padewasan ini adalah bagaimana teknik-teknik untuk menghasilkan padewasan atau menentukan baik buruknya hari untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari seperti melaksanakan upacara pancayadnya. Nah, bagaimana sejarah wariga? Sejarah wariga berasal dari sejarah kalender India, di mana pada awalnya Raja Kaniska berkuasa pada tahun 78 Masehi, yang berpusat kerajaan beliau menjadi penguasa di Purusapura. Raja Kaniska beragama Hindu beraliran sekte Siwa. Beliau memberikan kebebasan beragama pada rakyatnya. Karena beliau sangat toleransi, maka pada tahun 78 Masehi
dimulai dipakai tahun Saka atau disebut dengan Isaka. Raja Kaniska I dilantik pada tahun 78 dan setahun setelah beliau dilantik, beliau menyusun tahun Saka. Nah, ada dua pertimbangan beliau, yaitu pada tanggal 21 Maret tahun 79 Masehi terjadinya gerhana matahari total, yaitu pada saat hari Tilem, dan terjadi pula pada 15 hari berikutnya, yaitu pada Purnama, di mana terjadi gerhana bulan total yang terjadi pada saat bulan purnama tersebut. Maka beliau memakai tanggal 21 Maret tahun 79 sebagai tonggak dimulainya Isaka Warsa. Kemudian tanggal 1-nya dimulai pada tanggal 22 Maret tahun 79. Maka dari itu, Raja Kaniska menetapkan dua kalender, yaitu kalender Surya Pranawa dan kalender Chandra Pranawa. Di mana pada kedua kalender ini menentukan pada titik oksinasi di antara bumi, bulan dan matahari berada pada satu garis lurus, di mana pada suatu garis lurus inilah merupakan perayaan hari Nyepi atau tahun baru Saka, yaitu pada tanggal 1 Sasih Kedase, dan ditutup tahunnya itu pada Tilem Sasih Kesange. Kalender di Bali sebelum abad ke-8 Masehi, sebenarnya masyarakat Bali sudah menentukan kalendernya sendiri dengan melihat keadaan alam seperti rasi bintang. Misalnya ada bintang Tenggale. Nah, bintang Tenggale ini sebagai tanda untuk mulainya untuk bercocok tanam dan menentukan baik buruknya hari dalam bidang persawahan. Kemudian pada abad ke-8 Masehi, ketika itu diperintah oleh Raja Singamanawa, penanggalan yang digunakan beliau adalah sistem Isaka India. Maka lahirlah sistem Sasih di Bali. Selanjutnya, ketika runtuhnya kerajaan Majapahit yang membuat beberapa lontar-lontar dan pustaka-pustaka lainnya yang memuat tentang sistem kalender kejawen atau kalender Jawa dan sistem kalender Paukon di Jawa, dibawalah ke Bali. Dan kemudian diadaptasilah di Bali, sehingga di Bali menggunakan dua kalender, yaitu kalender Isaka India dan kalender Jawa. Pengertian sistem tarik. Sistem tahun Surya. Sistem kalender tahun Surya adalah kalender yang didasari oleh perhitungan lamanya bumi mengelilingi matahari dalam perhitungan 1 tahun. Rata-rata bumi mengelilingi matahari dalam 1 tahunnya adalah 365 hari, 5 jam, 48 menit, 44
46 detik yang disebut 1 tahun surya. Dalam tahun surya, tiap tahunnya terjadi kelebihan perhitungan, yaitu kurang lebih 5 jam 48 menit 46 detik. Sehingga dalam tahun surya dikenal 2 macam tahun, yaitu tahun panjang atau disebut dengan kabisat dan tahun pendek atau yang disebut dengan tahun basit. Tahun panjang umurnya 366 hari dan tahun pendek jumlahnya 365 hari. Nah, untuk mengetahui apakah tahun itu termasuk tahun panjang atau tahun pendek, caranya adalah mudah sekali, yaitu bila tahun tidak habis dibagi 4, maka disebut tahun pendek. Dan apabila habis dibagi 4, maka disebut tahun panjang. Yang kedua adalah sistem tahun candra atau candra pralingga. Adalah sistem yang didasari oleh lamanya bulan mengelilingi bumi selama 1 tahun yang lamanya 354 hari. Sistem tarik candra atau disebut dengan bulan disebut juga lunar system yang dalam setahun umurnya 354 atau 355 hari. Terdiri dari 12 bulan yang umur bulan-bulannya sesuai dengan waktu yang diperlukan bulan untuk sekali mengelilingi bumi, yaitu lamanya 29 hari, 4 jam, 44 menit, 9 detik. Awal bulan tahun candra dimulai sehari setelah tilem, yaitu penanggal apisan atau Sukla Paksa di India. Yang ketiga, sistem tarik wuku. Sistem tarik wuku tidak ditentukan oleh planet-planet yang ada di luar angkasa. Dia telah lahir di bumi. Sistem tarik wuku tidak ditentukan oleh planet-planet yang ada di luar angkasa. Dia telah lahir di bumi. Sistem tarik wuku mempunyai perhitungan tersendiri. Perhitungan wuku menggunakan pola daur hari, sehingga menghasilkan pawukon dan wewaran. Wuku terdiri atas 30 wuku, yaitu Sinte, Landep, Ukir, Kulantir, Tolu, Gumbreg, Warige, Warigadian, Julungwangi, Sungsang, Dunggulan, Kuningan, Langkir, Medangsie, Pujut, Pahang, Krurut, Merakih, Tambir, Mendangkungan, Matal, Uye, Menail, Perang Bakat, Bale, Ugu, Wayang, Klau, Dukut, dan Watu Gunung. Satu wuku umurnya 7 hari.
Sehingga satu perputaran wuku terdiri dari 210 hari. Itu didapatkan dari 30 dikali 7, yaitu 210 hari. Yang mana satu bulannya terdiri dari 5 wuku atau 35 hari. Aksioma Wariga. Aksioma Wariga ini menentukan daripada keberadaan hari suci, baik buruknya hari atau ale ayuning dewasa, dan menentukan padewasan. Ada yang disebut wewaran alah dening wuku, wuku alah dening penanggal lan penlong, penanggal panglong alah dening sasih, sasih alah dening dauh, dauh alah dening Sangyang Triyodasa Saksi. Dari jenjang dan skala perhitungan ini bisa memberikan pencerahan bagi kita. Selain itu, bahwa berdasarkan perhitungan inilah menentukan keberadaan hari-hari suci tidak terlepas dari unsur-unsur ini. Sampai titik puncaknya yang disaksikan oleh Triyodasa Saksi. Wewaran ini terdiri dari 10 bagian, yaitu dari ekawara sampai dasawara, dan masing-masing bagian ini memiliki urip tersendiri dari ekawara sampai dasawara. Yang kedua, wuku. Wuku terdiri dari 30 wuku, yaitu dari wuku Sinte sampai dengan Watu Gunung. Perputaran wuku selama 1 tahunnya terdiri dari 420 hari. Hal ini dikarenakan satu wuku umurnya 7 hari. Yang kemudian, penanggal dan panglong. Penanggal dan panglong ini yang menentukan adanya purnama dan tilem. Penanggal terdiri dari penanggal apisan sampai penanggal ke-13. Di hari ke-14 disebut Purwani, dan di hari ke-15 disebut Purnama. Panglong terdiri dari panglong apisan sampai panglong ke-13. Di hari ke-14 itu disebut dengan Purwani, dan di hari ke-15 disebut dengan tilem. Kemudian sasih. Sasih terdiri dari 12 sasih, yang terdiri dari sasih kare, yang terdiri dari sasih kase, karo, ketiga, keempat, kelima, keenam, kewolu, kesange, kedase, jeste, dan kesade. Sasih kase dimulai dari bulan Juli. Kemudian dauh. Dauh sama dengan jam, tetapi waktu-waktunya dibagi ke dalam beberapa bagian. Ada 2 konsep dedauhan, yaitu panca dauh dan aste dauh. Dalam perhitungan dewasa, dauh mengandung makna dalam waktu 1 hari terdapat
dauh atau waktu-waktu tertentu yang cocok untuk melakukan suatu kegiatan. Kemudian yang terakhir adalah triodase saksi. Triodase saksi merupakan yang menyaksikan seluruh perputaran waktu, segala aktivitas manusia dari hari ke hari yang disaksikan oleh Sang Hyang Triodase Saksi. Nah, dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, menentukan hari baik dan hari buruk untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas manusia disebut dengan padewasan atau sering disebut dengan wariga. Untuk menentukan padewasan atau menentukan baik buruknya hari berpedoman pada yang pertama adalah wewaran, wuku, sase, penanggal dan pengelong, dan dauh. Dan semua itu disaksikan oleh Sang Hyang Triodase Saksi sebagai Mahasaksi. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih telah menyimak materi ini. Sampai jumpa pada materi yang selanjutnya. Klungkung Samarapura, kilang langkung gangrena sinampura. Om Santi, 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 Om.